Oh iya Mas, saya tuh juga pengen tanya Mas. Sorry. Ada kucing ya? Kayaknya yang ada kucing. Iya. Jatuhin bareng. Langsung ini meow. Halo Aldo. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana kesibukannya apa aja sekarang? Kok Mas yang tahu? Oh iya. Kan aku yang tanya mestinya. Lu kaku banget soalnya. Peringatan, konten ini membutuhkan otak, memerlukan konsentrasi, lebih dalam, yuk. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Putra. Iya, apa kabar Ah. Mas Aldo? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas gimana sekarang kabarnya? Alhamdulillah baik-baik aja. Baik-baik aja. Sehat-sehat aja. Sekarang lagi kerja di mana Mas? Aku sekarang udah dari bulan Januari alhamdulillah bekerja di PT Biru Semesta Abadi. Biru. Iya, Oh, apa itu biru? PT Biru Semesta Abadi itu adalah holding company dari air minum biru. Air minum isi ulang biru, tahu? Air isi ulang. Oh, depo air minum biru. Betul, depo air minum Oh, biru. iya. Itu air satu-satunya Hmm. atau lebih tepatnya air isi ulang dengan kualitas standar nasional dan bahkan internasional yang ada di Indonesia. Oh, iya iya. Gitu. iya. Ya alhamdulillah baru dari bulan Januari lah. Baru 6 bulan ya? 6 bulan Oh juga. iya 6 bulan. Betul. Oh. Kalau boleh tahu Mas, sekarang umurnya berapa? Kenapa langsung umur ya? Oh, enggak, ini kan Nanyanya buat bisa yang lain dulu. menjelajah pengalaman yang dulu-dulu gitu. Pengalaman apa ya? Pengalaman Nanya itu kerja. langsung biasanya kabar, sibuk apa, balik lagi hobi gitu langsung. Nah, langsung biasa. umur ya. Emang menurut Anda saya umur berapa? Umur berapa ya Mas? 29 lah ya? Ya, 28. segituan lah yang jelas. Belum 35. Belum 35. Belum 35. Belum Oke. 35. Mas kerja di biru itu gimana sih Mas? Maksudnya Mas bagaimana? jadi apa? Jadi apa? Yang angkat-angkat galon itu? Saya Ah, jadi tukang airnya lebih tepatnya. tukang airnya? Iya. Oh, Jadi lumayan ya, saya sebagai karyawan baru lah. karyawan baru. Betul. Dengar-dengar Mas dulu pernah kerja di Gojek, RH Klinik, Hmm. kerja di Lotte ya? Apa Lipo? Lotte ya? Rilis hardware, Ah, Lotte Mart. Lotte Mart. Oh, S Hardware, Lotte Mart, Gojek, RH Klinik, Dubai juga pernah ya? Di Hyatt. Terus gimana ceritanya sekarang kok bisa berkarir jadi tukang air? Tukang air. Lo tukang air keren loh. Keren. Memenuhi kebutuhan masyarakat akan kebutuhan air minum berkualitas, ya kan? Di biru. Oke. Di biru. Oh iya. Oke. Anda mau nanya apa lagi tadi? Oke, sebelumnya Tentang karir saya. pekerjaan pertama apa Mas setelah Baik, lulus setelah kuliah? saya selesai kuliah, saya keterima bekerja sempat sebenarnya di Optik Mawai. Oh, kacamata itu. Betul, sebagai refractive technician di mana saya meriksa mata, ya kan? Heeh. Waktu itu di placementnya di Bali, di Kuta karena kan keluarga mama saya yang dari nenek itu orang Bali. Terus sekarang waktu itu saya di Bali sempat betah sih, karena kan saya senang berinteraksi dengan orang asing kan. Terus pada saat itu saya kena kayak gejala tifus gitu lah. Terus suruh balik, akhirnya balik ke Surabaya. Bukan disuruh sih, memang saya berobat waktu itu di rumah sakit Akasit di Surabaya. Terus alhamdulillah sembuh, saya keterima di S1 ya sebagai supervisor customer service selama 2 tahun. 2 tahun. Karena Yang optik kontraknya tadi 2 berapa tahun? Well, setahunan. Setahun di optik. Itu setelah lulus kuliah ya, langsung di optik. Setahun terus ke S1 2 tahun ya? Tok. Nah, jadi habis di kacamata jadi ini. Ya. Jadi supervisor customer service di S1 ya Oh, di Surabaya. keren-keren ya. Ya begitulah, alhamdulillah. Setelah itu, Heeh. karena memang kontraknya 2 tahun dan saya juga waktu itu untuk supervisor yang masih single harus mau di luar pulau kan, saya nggak bisa karena pokoknya nggak bisa saat itulah ada case nggak bisa. Faktor keluarga ya. Dari keluarga setuju, dari sayanya waktu itu nggak bisa. And then saya keterima kerja di sempat waktu itu di Hard Rock FM. Hard Rock FM. Kebetulan jadi pertama jadi announcer tamu atau penyiar tamu karena sepupu saya di situ Poppy Puspa juga penyiar. Terus habis itu saya malam-malam nemenin dia. Terus setelah dari Hard Rock karena saya tidak sesuai dengan bukan tidak sesuai sih, lebih tepatnya saya lebih mencari yang sesuai sama ini saya passion. Karena sempat pindah ke M Radio. M Radio. M Radio itu di bawahnya Suara Surabaya waktu itu. Terus Oh, penyiar radio. iya juga penyiar. Di M Radio dulu belum ada penyiar sih, lebih tepatnya reporter kayak gitu sih. Oh. Jadi nyari berita terus di
live report radio radio gitu. Pernah dengar radio? Anda kan anak milenial. Jarang. Bukan Gen Z kok. Gen Z ya, Iya. ampun dimudah-mudahin sekali. Iya dong. Ya udah. Modern. Terus nanya apa lagi? Terus setelah dari M Radio sempat juga di RH. RH, keterima di RH Klinik kurang lebih 2 tahun sebagai frontliner. Oh, itu yang tempat-tempat kecantikan itu kan? Lebih tepatnya sih dermatologis klinik atau klinik spesialis kulit dan kelamin, dan dokter semuanya SPKK, spesialis kulit kelamin. Oh, Mas di frontliner. Ngurusin Selama- appointment dokter, ngurusin pasien, ngurusin komplain tentang obat juga gitu lah. Lama itu di situ. 2 tahun juga. 2 Tapi tahun outsource waktu itu. Outsource. Terus karena Kok pindah-pindah terus sih, Mas? Kayak nggak ada ini belum nyaman. yang terakhir loh ini. Oh, belum ya? Belum. Habis di situ apa? Saya sempet itu di Gojek, Heeh. rekrutmen driver. Heeh. Terus sebenarnya gini, kalau saya bilang pindah-pindah, saya sejauh ini memang belum bisa menemukan, bukan nggak bersyukur, tapi seperti masih ada sesuatu yang saya nggak tahu, bingung nih apa yang saya cari gitu. Apa yang Allah memberikan saya kemudahan dalam bekerja, tapi saya masih seperti mencari, seperti belum menemukan passion saya bekerja. Walaupun saya waktu itu juga ngambil side job sebagai MC dan penyanyi juga, singer di beberapa freelancer cafe. juga Ya freelance MC dan MC. singer penyanyi juga. Dan apa namanya, saya lebih kayak ini passion saya gimana gitu. Tapi memang sebenarnya sejatinya keluarga saya tidak terlalu setuju kalau saya waktu itu terjun di dunia entertainment sebenarnya. Gitu. Maksudnya mungkin karena mereka tahu saya orangnya gampang terpengaruh dan gampang kebawa kan. Setelah itu saya di Gojek, sebenarnya sih Gojek juga nyaman-nyaman aja. Nyaman kan, tapi ada case di mana ada pribadi sih, bukan keluarga tidak pernah intervensi apa-apa, malah keluarga selalu support sayanya aja. Ada waktu itu di Gojek sempat juga ada hampir mau menikah juga, bukan, lebih tepatnya udah proses ta'aruf, terus ya pacaran sih sebenarnya, terselubung aja Pak ta'aruf itu cuman kiasan aja, sempat nonton terus. Tapi menarik juga loh kalau tak lihat-lihat background kerjanya Mas ini di tempat-tempat yang wow banget dia, bonafit, elegan gitu loh, nggak cuma perusahaan yang biasa-biasa aja. Ya gitu. alhamdulillah sih. Pada dasarnya kan kita emang bekerja kan pasti mencari tempat. Maksud itu di mindset saya pengen bekerja di tempat yang at least it's gonna be make me grow up gitu. Tapi it doesn't mean yang tidak, perusahaan besar tidak bikin saya tumbuh gitu kan. Tapi saya waktu itu otomatis yang dicari kan perusahaan besar kan. Terus habis itu saya alhamdulillah setelah di Gojek pun saya waktu itu kebetulan waktu di Gojek itu branch manajernya ngekos di belakang rumah di Kodam, di Kodam Brawijaya, orang Bogor. Saya menyebut nama ya. Terus beliau baik sekali, bahkan kami sempat ke rumah silaturahmi sama rahimahullah ibu saya waktu itu. Ibu saya juga mengenal beliau. Terus saya saat itu seperti bosan gitu kerja di Indonesia. Di Indonesia tuh kayak pindah-pindah. Ada tante di US nawarin di US. Di North Carolina. Carolina nama cabai. Itulah. Cabai apa? Cabai Carolina Reaper kan. Aduh. Saya lagi itu pas pelajaran itu saya nggak masuk. Oh iya sama. Pelajaran nanam cabai saya nggak masuk. Terus habis itu saya. Tapi Mas suka cabai nggak? Cabai. Tergantung apa masakannya dulu. Saya sebenarnya nggak suka pedes sih, tapi kalau lagi sakit saya suka pedes. Nggak suka pedas? Kalau lagi normal nggak, tapi kalau lagi sakit nggak enak badan kan lidah tuh agak mati rasa kan, sebagaimana hati saya gitu kan. Tapi tahu gini, dong, nggak lucu ya? Iya. Lucu lanjut. Nggak, tapi gini, maksudnya apa ya? Menarik sih kalau aku lihat. Mas saya tuh, selalu menarik memang. bukan Masnya ya, pekerjaannya. Oh, Mas bisa pindah-pindah ke berbagai perusahaan yang dimana orang lain itu banyak menginginkan gitu loh. Banyak orang lulus setelah dia jadi sarjana itu nyari satu kerjaan aja susah. Tapi Mas setelah lulus kuliah bisa pindah-pindah kerjaan, dan itu bukan di tempat yang biasa-biasa aja gitu loh. Mas boleh ceritakan kisah perjalanan karirnya Mas setelah kuliah, ngapain? Kerja di mana aja? Jadi apa? dari awal karir saya berarti ya. Saya berkarir pertama kali di Optik Melawai. Waktu itu trainingnya juga di Melawai Jakarta. Alhamdulillah. Kacamata itu ya? Betul, optik kan kacamata. Optik, ya? Betul, bukan jualan obat, farmasi itu iya. apotik. Oke. Alhamdulillah saya keterima dan saya sempat ditempatkan di Melawai Jakarta waktu itu di Bintaro, terus pindah ke
memang dipindah dari kantor, dipindah ke karena saya juga meriksa mata, ada apa namanya training meriksa mata kan, refraksi optisian waktu itu. Terus saya pindah ke Gresik, Melawai Gresik itu saya dipindahin ke Bali karena dengan mereka berpikir dengan customernya banyak orang asing, saya pindah ke Bali karena keluarga saya juga orang Bali, saya senang dong dipindah ke Bali. Waktu itu ditaruh di Optik Melawai, Gatot Subroto, sempat pindah juga di Nusa Dua. Terus setelah itu saya sempat kena gejala tifus waktu itu, terus saya pulang. Waktu itu sempat berobat di Rumah Sakit RKZ di Surabaya. Oh dekat Sutas ya? Iya betul, di Jalan Kutai. Waktu itu setelah itu saya alhamdulillah sembuh, keterima di Ace Hardware. Oh Ace Hardware. Betul, di Teleperkakas sebagai supervisor customer service. Kalau untuk awalnya saya keterima sebenarnya di East Coast, dekatnya ITS, tahu kan? Iya, tahu. East Coast Center. Tapi karena waktu itu SPV customer service yang di Pakuan itu naik sebagai team manager, saya waktu itu keterima. Akhirnya saya dipindah ke Pakuan Supermall. Sempat alhamdulillah di S1 saya 2 tahun lah lebih kurang. Yang di PTC sebagai apa posisi? Sama supervisor. Sama supervisor juga. Berarti yang pakai Supervisor baju-baju ya, meja kalau itu ya? baju ya sama aja. Oh iya. Habis itu kalau bahasa Itu orang kerjanya baju, di kamu mana? nanya sampai OB bajunya orang apa nanti kan? Itu kerjanya di mana? Di Di mallnya, di retail, di tokonya, di store-nya gitu. Oh di store-nya langsung? Oh jadi bukan tetap shift juga. di gedung toko gitu? Ya di tokonya, store kan. Enggak, maksudnya kayak di gedung kantor. khusus gitu, Oh kantor gitu? enggak di Bukan. office. Oh bukan office ya? Bukan. Di frontliner intinya, di operational. Oh Operational. berarti megang itu aja ya? Enggak lain? satu store waktu itu. Satu store ya? Itu selama 2 Iya. tahun? Lebih kurang 2 tahun, karena memang kontraknya 2 tahun kan. Setelah itu selesai, saya tidak extend kontrak saya karena memang waktu itu memang kontraknya hanya 2 tahun dan saya tidak bisa mutasi ke luar kota sih saat itu, luar pulau lebih tepatnya. Nah setelah dari S1 saya sempat di radio gitu, di Hard Rock FM, ada sepupu saya di situ siaran. Itu apa? Freelance? Sebenarnya awalnya announcer tamu, Oh. tamu waktu itu namanya Pungki, terus waktu itu juga butuh asisten produser. Terus karena saya merasa di radio sebesar Hard Rock saya masih perlu banyak belajar dan dunianya dengan tema lifestyle and entertainment, saya tidak terlalu bisa mengejar karena kan tahu sendiri lifestyle dengan gaya hidup malam apa segala. Walaupun pada saat itu saya sudah menjadi freelancer MC dan penyanyi juga. Saya waktu itu freelance nyanyi di beberapa kafe. Alhamdulillah tanpa perlu saya sebut kafenya mana ya. Iya. Terus setelah itu saya pindah ke M Radio. Waktu itu M Radio kan M Radio anak perusahaan suara Surabaya waktu itu ya. Oh iya. Waktu itu saya tempat di situ dan karena saya merasa saya butuh dengan gaji yang lebih besar ya, terus terang aja saya akhirnya keterima di Era Klinik alhamdulillah sebagai frontliner atau di depan yang ngurusin operasional juga. Terus setelah itu berapa lama ya? Sama 2 tahun juga. 2 tahun juga ya? Betul 2 tahun ya kebanyakan. 2 tahun Era Klinik itu tempat kecantikan itu? Betul, sebenarnya bukan klinik kecantikan, dia dermatologis klinik. Dermatologi sendiri artinya klinik, maksudnya kulit kelamin. Jadi dia spesial, dokternya SPKK spesialis kulit kelamin. Tapi teman saya kok yang jerawatan tuh ya karena dia bermasalah dengan kulit, gitu kan? Bermasalah dengan kulit. Namanya juga kulit kelamin. Kulit ya? Kulit semuanya ya? Betul, dan kelamin gitu. Bukan kulitnya kelamin ya. Iya. Oke, terus habis itu setelah saya emang kebanyakan maksudnya estetika. Terus setelah saya waktu itu di RH, saya malah stuck, saya pribadi ngerasa stuck di situ. Saya akhirnya mengundurkan diri. Setelah saya mengundurkan diri, saya keterima di Gojek. Alhamdulillah. Betul. 2015 saya keterima di Gojek sebagai staff rekrutmen driver. Waktu itu di Surabaya Gojek tuh 2015 masih merekrut banyak driver. Dan saya sebagai staff rekrutmen sampai megang tim juga. Itu masuk HRD berarti masnya? Beda, kalau HRD kan kepegawaian ya. Kalau saya drivernya, jadi rekrutmen driver. Sebagai rekrutmen driver di situ saya banyak merekrut, kita tim itu merekrut driver sampai kita nyewa IO dengan freelancer. Terus sama itu saya sempat pindah ke customer service internal, ngurusin berbagai macam permasalahan driver saat itu. Dan karena banyak masalah, kami juga ngurusin berbagai permasalahan driver, otomatis ketemu banyak masalah kan, dengan puluhan ribu bahkan driver yang ada yang bermasalah saat itu. Dan saya sempat ada masalah pribadi ya kan, masalah pribadi, masalah hati
Hati, oh iya. Betul, dan akhirnya saya waktu itu mau apply, aduh udah pindah, itu juga tahun kedua sih. Tahun kedua dan saya, aduh di Indonesia sih pindah lagi itu. Udah banyak pindah, tapi saya belum menemukan passion saya yang saya belum pengen bekerja. Walaupun saya mencintai perusahaannya, tapi saya belum ada jiwa ingin loyal di situ gitu. Lembur, saya lembur, gitu ya, saya melakukan itu, tapi saya belum ada rasa untuk, ya itu menjadi kontroversi saya dapat banyak haters, maksudnya orang yang tadinya salut sama saya menjadi tidak suka pindah-pindah kerja terus sekarang di mana gitu. Bahkan saya mendapat julukan kutu loncat gitu. Kutu loncat itu maksudnya sering pindah-pindah kerja. Perusahaan ya. Betul. Padahal saya so far tuh pekerjaan saya iya bagus loh itu. Iya, Tempat-tempat terima kasih. ini Gojek. Terima kasih. Terima kasih. Habis itu kemana lagi Mas? Nah, waktu itu saya memutuskan untuk saya bosan di Indonesia. Saya ada tante juga di US, ada sahabat saya dari SMP di Jerman gitu kan. Terus ada teman-teman saya juga yang ada yang di Jepang, ada yang di Belanda gitu ya. Karena kan itu teman saya di Jakarta kan banyak sekali yang juga teman sekolah saya waktu di Jakarta banyak yang di luar negeri gitu. Saya waktu itu memutuskan saya bisa nih melamar kerja di luar negeri. Saya melamar waktu itu ada salah satu akun Bayet namanya, dia kayak job streetnya Indonesia, tapi Bayet itu BAYT tulisannya, dia akun untuk melamar kerja di luar negeri sesuai spesifikasi kita intinya. Dan waktu itu apply saya pertama kali punya Hyatt Hotel di Dubai waktu itu. Dan Dubai itu Uni Emirat Arab actually. Terus setelah saya apply dan saya lolos interviewnya waktu itu jam 11 malam, ada telepon dulu Uni Emirates kan, Android kan ada tulisan Emirates. Saya angkat, itu interview pertama by telepon ya, by phone. Selalu kita appointment janjian untuk interview melalui Skype. Setelah itu 2 hari saya interview by Skype. Alhamdulillah lancar sih. Untuk conversation walaupun grammar saya sebenarnya tidak terlalu grammar banget gitu, tapi at least untuk conversation saya cukup percaya diri dan setidaknya saya mengerti itu listening apa yang dibicarakan oleh partner atau lawan bicara saya gitu. Dan terus langsung keterima alhamdulillah. Saya tes kesehatan dulu di Jakarta, di Gangka namanya, karena ngurus visanya kan juga di Jakarta kan. Jadi saya bolak-balik terbang Jakarta Surabaya. Itu berapa kali interviewnya sebenarnya cuma 2 kali. Terus pertama interview sama orang Jakarta juga sekali, by phone, by Skype, terus face to face tapi sama orang Jakarta, sama agensi di Jakarta. Agensi dari perusahaannya di Jakarta. Dan ketika saya berhasil dan alhamdulillah saya hanya menunggu visa. Waktu itu visanya keluar itu cukup lama ya. Biasanya 3 bulanan kan? Iya, saya waktu itu 3 bulanan. Jahatnya saya melamar di bukan saya jahat ya, tapi waktu itu saya berpikir mungkin dengan saya melamar kerja lagi dan keterima kerja bisa membatalkan saya untuk keinginan saya untuk berangkat kerja ke luar negeri. Oh, jadi sebenarnya Mas ini masih dilema ya? Masih dilema karena saya iya apa enggak gitu. Walaupun keluarga sebenarnya udah masuk luar negeri, di Indonesia aja pindah-pindah loh ke luar negeri, intinya begitu kan? Iya. Terus waktu itu yaudah deh coba ngelamar di Lotte Mart waktu itu. Baru mau buka grosir yang besarnya di Surabaya di Maastricht. Saya keterima. Oh, Maastricht sini tuh. Iya, Lotte Mart, dan saya keterima. Dan saya bekerja di situ sebagai salah satu MT bagian jadi di Lotte Mart tuh ada divisi beda-beda. Saya waktu itu megang Horeca, hotel, restoran, catering. Jadi menjual, sebenarnya bukan actually sebagai marketing ya. Jadi saya mendevelop kebutuhan Horeca itu dengan Lotte Mart Maastricht. Jadi saya kalau ada event kalau ada event saya mendevelop itu. Dan enjoy sebenarnya di Lotte Mart, di tempat kerja itu. Tapi itu bukannya ini ya fokusnya kayak enggak, Lotte Mart kan grosir. Itu Lotte Mart yang di mall. Kalau saya Lotte Mart yang di grosir. Yang grosirnya yang besar, bagus perusahaannya, bagus dari Korea lagi. Dan benar-benar punya Korea. Dan keren, itu juga perusahaan yang nggak macam-macam, nggak main-main. Interviewnya di hotel, terus trainingnya juga di hotel, terus kita sempat ada di restoran juga, ada kayak semacam pembekalan di ballroomnya restoran gede juga di Surabaya di Kedurus itu. Terus keren sih sebenarnya. Tidak ada yang salah dengan perusahaan menerima saya, tapi saya memang merasa saya bermasalah karena saya ini orangnya nggak mau nganggur. Bukan nggak mau nganggur, harus punya impulsif. Impulsif. Saya impulsif disorder. Jadi abis ini saya pengen ini, tiba-tiba harus produktif gitu ya. Bukan produktif ya, tapi kayak saya nggak mau ini bergantung gitu dan merubahnya cepat banget.
kayak ngebalikin tangan impulsif. Berarti Mas ini keterima di Dubai, sudah keterima posisinya. Udah keterima di Terus Hyatt sih. ngurus- Kita nggak ngomongin Hyatt negaranya ya. dulu ya, Hyattnya dulu, Hyattnya Hyatt dulu. Uni Emirates betul. Ah, Karena emang aku habis itu- ngelamarnya di Dubai. Dubai. Nunggu 3 bulan kan 3 visanya. bulan, tiga setengah. Lah selama masa 3 bulan ini Kerja di Lotte Mart, ya kan? Mas cari kesibukan. Kesibukan akhirnya keterima di kerja. Lotte Mart. Alhamdulillah betul sekali. Terus Mas kerja di Lotte. Betul akhirnya sekali, absolutely. 3 bulan habis itu keluar. Memang kan probationnya 3 bulan kan. Ya. Nah, kok bisa pas waktu itu? Oh, Jadi nggak selesai perpanjang. probation, tiket keluar udah sama visa by email. Satu tim ber-11 berangkat. Lalu Ya sudah, saya mengundurkan diri. Begitu impulsifnya saya ya. HRD-nya ya kecewa, tapi ya saya bilang kan juga probation 3 bulan, Bos. Ya kan? 3 bulan dan saya menyelesaikan probation itu. Jadi sebenarnya saya juga nggak ya itu saya ngomong, HRD-nya tahu, saya cerita gitu. tapi dari awal Mas bilang nggak kalau misalnya gabung Lotte Mart ini Mas masih nunggu 3 bulan? Saya tidak bilang seperti itu, saya cuma bilang saya beberapa memang apply gitu ke beberapa perusahaan gitu. Tapi saya tidak menyebut perusahaan mana, negara mana, saya pengen di mana gitu. Dan begitu saya tahu sebenarnya perusahaan besar sih dan benar-benar di bawahnya Lotte Mart Korea gitu. Dan saat itu saya juga mungkin ada penyesalan sih, harusnya memang saya tidak ada masalah apa-apa juga dan di Lotte Mart tuh saya baik-baik aja gitu. Dan tapi saya waktu itu memang tercetus untuk ingin berangkat karena ada teman juga dia kuliah di sana waktu itu di Dubai. lebih tepatnya di Riyadh, ibu Riyadh. kotanya Arab. Oh. King Saud University juga, di situ ada sahabat saya, teman sih, Temannya. teman. Jadi karena itu Mas Umar. memutuskan untuk ke situ karena ada temannya. Kedua. Bukan juga sih, saya waktu itu memutuskan untuk yang penting saya nggak di Indonesia gitu. Oh, iya. Saya bisa melupakan patah hati saya, permasalahan hati saya, impulsif saya, dengan pola pikir saya bisa apa ya, spread my wings more big, istilahnya apa ya, bigger than before gitu loh. Iya, iya. Melebarkan sayap saya lebih besar dari sebelumnya. Nah, terus di Dubai itu di Hyatt ya, itu berapa lama itu? Jangan-jangan 2 tahun lagi atau 1 tahun? Boro-boro nggak sampai Pak. Boro-boro. Jadi waktu itu saya waktu itu soalnya di Dubai, waktu itu di Riyadh. Heeh. Di Riyadh, ditempatin di Riyadh kan. Heeh. Waktu itu juga udah sempat ke Riyadh, ke ibu kotanya. Ternyata Hyatt itu bikin baru di Riyadh gitu loh. Oh iya. Dan saya di placement di situ, padahal sebenarnya di Dubai. Waktu itu saya berangkat terus pindah ke Riyadh juga. Di Riyadh itu asik sih. Cuman yang bikin asik hanya karena Makkah Madinah. Makkah Madinah. Iya, saya ke Makkah ke Madinah. Ambil bisa menjalankan. Waktu itu saya ada di placementnya di Hyatt di Riyadh juga. Setelah dari Dubai ke Riyadh, dari Riyadh itu saya bekerja keterima waktu itu dan Di posisi apa? sama frontliner. Frontline. Waktu itu handle komplain juga gitu. Customer. Kalau di dunia hotel namanya guest relation officer. Oh, iya GRG. kayak customer care gitu ya. Iya semacam itu tapi eksekutif. Guest tamu eksekutif ya. Itu berarti Mas komunikasinya sepanjang hari ya Bahasa pakai Inggris. bahasa Inggris ya? Sekarang kan hotel. Emang di situ banyak orang selain dari Arab? Banyak ini kan diplomat karena kan Riyadh Oh, itu iya. ibu kotanya yang Saudi Arabia. Even di Dubai pun juga lebih banyak orang asingnya daripada orang Arab aslinya kan. Oh, Gitu. Jadi saya merasakan dua negara itu dan hal termenarik paling saya adalah hal menarik paling menarik bagi saya adalah pengalaman spiritual saya, umroh jalur darat. umroh ya. Iya juga sih kan. Ya deket kan Kamu pernah di sana. Iya, Alhamdulillah. Ya. alhamdulillah. Tapi kamu dari Jeddah mungkin ya? Dari Jeddah sih. Oke lanjut. Terus betah Oke. di situ. Enggak, karena saya tidak bisa menghadapi gini. The first month saya mungkin bisa. Tapi ketika sudah mulai adanya homesick, ada yang namanya shock culture, di mana kamu culture-nya totally Ya, beda different. banget, Betul, pasti. beda banget gitu. Saya di Surabaya kemana aja gampang gitu kan, mau ke kafe, Heeh. maunya MC di sini, mau nyanyi di sini, mau nongkrong di sini, sedangkan di sana orang sana pun nggak banyak bisa bahasa Inggris ya kan, Iya. terutama di Riyadhnya dan Circle-nya besar itu besar, aja. circle betul, kecuali saya orang Arab mungkin saya punya bergaul. Sebenarnya saya bergaul dengan banyak orang Turki, orang Maroko, orang Filipina, bahkan banyak saya sering dibilang orang Filipina daripada Indonesia, daripada orang Indonesia maksudnya. Kok bisa gitu? Nggak tahu karena saya bergaulnya sama banyak orang Filipina, film-film kan kayak warm banget gitu loh. Iya, Hai, humble ya. Mas Putra, dan saya waktu itu sebelumnya pernah ke Filipina juga kan, ada pertukaran. Maksudnya, hai Putra gitu, dan waktu itu saya sering diajak berbicara bahasa Tagalog kayak salamat po kayak gitu, jadi sapaan dan itu kayak Mas gitu. Dan
Akhirnya saya lebih baik sama orang Filipina, sama orang Maroko juga. Maroko. Tapi saya juga bersahabat dengan orang Kenya. Kita dari berbagai macam negara dan saya bersahabat tidak pilih-pilih sama beberapa. Bahkan sama orang Hong Kong, Nepal juga bersahabat. India, India dikit sih. Tapi sebersahabat-sahabatnya Mas dengan orang asing kan tetap apa ya? Dalam komunikasi kita nggak bisa dalam gitu loh, karena tetap ada perbedaan bahasa walaupun Tetap Mas bisa Inggris dan orang lain juga bisa Inggris kan. Itu gimana? Bersahabat di sini saya gampang menganggap orang sebagai sahabat sih, itu kekurangan saya sih. Tapi bersahabat di sini adalah kita deeply conversation. I mean kita melakukan pembicaraan yang sangat dalam tentang curhat, tentang ini, tentang itu. Emang kerasa curhat antar beda ini? Iya, justru itu nilai plusnya. Kamu curhat tentang negara lo, gue curhat tentang negara gue. Tentang kejadian di negara lo, apalagi waktu itu ada peristiwa 212 tahun itu. Iya. Gue cerita, aku explain tentang Putra Wataya kan di Indonesia waktu itu. Waktu itu kan akhir 2017. Akhir 2017. Kok 17 sih? Akhir 2017 sih. Iya, 17 ya. 212. Betul. Bukan yang 2019 ya. 2019 Ada lagi reuni kan? Reuni ya. Dan saya menjelaskan waktu itu di BBC kan diputar, Indonesia ada apa dan di ruang makan kita yang begitu besarnya di compound, di akomodasi di apartemen waktu itu. Itu ruang makannya besar sekali. Di hotelnya juga muter BBC waktu itu. Boleh saya minum juga? Boleh. Harusnya sih itu mempercepat saya. Iya. Silakan. Wow, coklatnya enak sekali. Coklat apa ini? Coklat Belgia, Kak. Wow, coklat Belgia. Ngomong di sana di Hyatt. Di Hotel Hyatt. Hotel Hyatt ya. Di mana? Riyadh. Di Timur Tengah. Timur Tengah lah. Itu berapa lama jadinya itu? Oke, setelah saya menyelesaikan probation 3 bulan, saya lulus 3 bulan. Saya juga sempat mau dipindah divisi karena waktu itu tahu kalau saya suka banget. Saya mau dipindah divisi marketing juga bahkan dan saya ngobrol itu atasan saya sebenarnya atasan saya banget orang Sri Lanka, atasannya lagi orang Egypt, Mesir, atasannya lagi orang Jordan tapi lama di US. Sempat mau gimana kalau saya pindah ke US, waktu itu ada obrolan ke sana gitu. Tapi nggak tahu, tetap hati itu pengen pulang ke Indonesia waktu itu. Dan akhirnya bulan ke-8 saya udah ngurus. Iya pulang lah, akhirnya singkat cerita dengan berbagai macam drama saya harus ke diplomatic quarter. Diplomatic quarter adalah lingkungan di mana isinya kantor-kantor diplomat karena suatu tidak dapat izin pulang dan harus membayar penalti 60 juta rupiah. 60 juta rupiah? Betul, karena melanggar kontrak saat itu. Even aku udah di sana, aku pengen pulang coba. Padahal kerjanya 8 bulan. Minus berarti? Atau nutupin? Minus gimana sih? Iya. Ada yang bantu dari Indonesia. Dari keluarga, dari teman gitu. Berarti itu mah cari pengalaman bukan cari uang gitu. Ada ngeluarin duit gitu, mana tiketnya juga tuh mahal lagi, dapetnya Etihad gitu kan. Terus transit juga gitu, aduh. Tapi asik sih jadi ngerasain transit gitu. Transit waktu itu sempat ngerasain ke Hong Kong. Jadi di Hong Kong jalan-jalan. Berapa hari itu transit? 1 hari biasanya? 16 jam. 16 jam ya? Terus dari situ, dari Hong Kong baru ke Indonesia. Itu ke Indonesia. Terus abis itu dengan perjalanan begitu panjang saya pulang Indonesia dan sempat melamar kerja di beberapa tempat, sempat gabung Grab. Oh iya, sempat gabung Grab? Betul, saingannya Gojek. Oh dari Malaysia kan Grab ya? Well iya, tapi udah kita nggak usah bahas sebagai apa ya? Sama ujungnya ngerekrut driver. Waktu itu kan Grab masuk di Surabaya, Grab car dulu ya, mobil ya. Terus di 2018 itu waktu itu Grab itu menerima driver motor kalau nggak salah. Udah tapi aku nggak mau cerita tentang itu lebih lanjut. Pokoknya di Grab karena saya posisi yang itu sama, akhirnya saya join organisasi namanya ISEC lagi. ISEC itu sebenarnya bukan join sih, saya waktu itu karena itu lagi ceritanya waktu saya pulang Indonesia saya pengen gabung komunitas hijrah yang isinya pemuda-pemuda tapi yang isinya pemuda-pemuda yang fun. Dan itulah awal pertemuan kita, bukan? Cuman Anda tidak sadar. Iya, Anda juga tidak sadar. Saya sadar, makanya saya tanya, saya pernah bertemu Anda, makanya saya tahu Anda siapa. Aduh. Mas bentar, habis dari Hyatt tadi pulang, itu nextnya apa? Ya itu saya waktu itu di Grab, tapi itu kan gak bertahan lama di Grab. Berapa? 3 bulan? Well ya. 3 bulan juga? Ya. Luar biasa. Luar biasa sekali. Udah diketik kutu loncat emang ya ini. Bukan kutu loncat lagi, udah ini kutu busuk. Nah sudah. Ya udah itulah saya udah. Habis itu bajing loncat ini. Habis dari Grab? Saya waktu itu fokus di Surabaya Hijrah. Di kajian pemuda itu komunitas ini ya. Betul, ketemu Anda betul dan berapa kajian dapat. Itu apa Mas pengurus? Enggak sih.
anggota. Kayak aktif aja ya di situ ya. Iya. Datangnya. Emang situ pengurus? Enggak juga. Ya sama dong. Iya. Ngapain nih gue pengurus? Iya kan saya cuma tanya. Iya kan benar, saya cuma jawab. Nah, Habis itu alhamdulillah saya sebenarnya sempat keterima kerja juga dulu di salah satu radio muslim, Suara Muslim Surabaya. oh suara muslim. Suara Muslim. Iya. Saya keterima. Tapi saya tidak bersyukur pada saat itu karena waktu pulang Indonesia, saya waktu itu kan motor waktu berangkat saya jual kan. Jadi waktu di Suara Muslim saya dapat bagian PR yang harus mobile, saya nggak ada motor gitu, masih pakai motornya adek, masih naik Gojek kemana-mana gitu. Jadi nggak diterima. Diterima, udah kerja di Suara Muslim. Oh, Waktu udah itu kerja. rekomendasi dari salah satu teman saya, foundernya. Itu hijrah. Tapi kita tidak membicarakan tentang itu lebih lanjut dan akhirnya di salah satu radio itu udah ketebak dari suara radio. Saya di radio di salah satu radio di Surabaya, saya aktif di organisasi ISX sebagai waktu itu pertamanya jadi volunteers. Waktu yang itu ya volunteers. Tapi saya keterima sebagai host family di mana IP atau exchange partisipan yang datang ke Indonesia waktu itu proyeknya Explore East Java harusnya pada saat itu tinggal di rumah saya gitu. Oh. Saya udah sempat ada dapat IP dari Egypt sama dari Spain, Spanyol. Cuman pada saat itu ayah saya kecelakaan dari motor. Akhirnya yang bisa saya develop cuman yang dari Egypt, yang Spain di rumah temannya teman saya. Yang dari Egypt, tahu Egypt mana? Mesir. Iya. Ya. Terus saya waktu itu, tapi yang ternyata dari Egypt pengen join temennya. Jadi ujung-ujungnya tuh saya tinggal di rumah teman saya, ujung-ujungnya sama 3 dari Egyptian itu dan bersosialisasi di situ. Akhirnya saya fokus di situ menemani tim Aisyah kemana-mana menjadi orang yang kayak nggak ada kerjaan tapi ngurusin. Selama berapa bulan itu? Lumayan ya. Lumayan. 1 3 tahun. bulan. 3 bulanan. Itu project itu ya, sempat ikut Project. project lain lagi. Pokoknya waktu itu saya ikut, ya intinya sempat nemenin itu ya sekitar setahunan. Habis itu saya keterima di salah satu rumah sakit anaknya BUMN. Apa? Gak usah sebut merek. Oh iya udah. Karena saya bertemu dengan orang baik waktu itu. Intinya Teman saya singkat di lagi kan. Itu Ini papanya beliau dokter tapi direktur di rumah sakit itu dan saya keterima. singkat lagi tapi. Sebenarnya di rumah sakit itu saya tidak berniat untuk singkat ya. Itu jadi saya waktu itu bekerja dan Bagian di akhir 2018 admission. Jadi front office atau administrasi rumah sakit tapi yang bekerja di depan. Jadi yang nerima pasien masuk. Waktu itu pindah-pindah sih, sempat di UGD, sempat di admissionnya BPJS, admissionnya pasien eksekutif, admissionnya medical check up gitu. Jadi pindah-pindah. Tapi admission maksudnya cuman posisinya di mobile di Kutar. Terus habis itu saya di akhir 2018 ibu saya kedetek sakit yang dulu sempat cancer stadium 3 di 2003 dan 2011 beliau operasi dan kemarin itu ternyata udah ganas. Akhirnya di 2018 akhir saya nggak bisa fokus karena waktu itu saya nggak tahu, saya punya feeling kayak saya harus menemani ibu saya waktu itu. Dan beliau tidak nyuruh saya resign ya, saya tidak menyalahkan beliau ya. Itu Mas masih kerja di rumah sakit tersebut itu? Masih. Tapi akhirnya tanpa sepengetahuan saya resign karena saya menjaga dan alhamdulillah saya bisa menjaga beliau. Saya menjaga dan operasi 45 hari setelah operasi beliau panggil Allah di 2019 saya udah galau di situ udah saya benar-benar menjadi orang yang kenapa setelah saya pulang ke Indonesia, setelah saya melihat Baitullah, setelah saya ke Madinah, setelah saya gabung organisasi hijrah gitu ya, cobaannya semakin tinggi gitu. Cobaan apa itu? Cobaan buat hidup saya Ya ke ibu itu ya. salah satunya sih, maksudnya saya kayak orang tuh masih nggak bisa menjadi diri gitu. Saya mau kerja apa sih, saya mau apa sih gitu. Teman ada yang nawarin saya bisnis, bahkan teman kita yang anaknya salah satu pemilik itu juga ngomong harusnya mas nih jadi entrepreneur, udah bikin usaha bukan untuk kerja lagi gitu. Tapi waktu itu saya berpikir waktu ibu saya meninggal saya nggak mikir apa-apa, ngeblank ya udah ngeblank dan akhirnya saya resign dari rumah sakit itu, sempat down. Terus saya mencari sebuah pelarian. Saya pengen tuh yang free gitu, tapi saya pengen terjun di entertainment waktu itu, tapi free, tapi gimana saya kayak bisa naik gitu. Saya mendapatkan teman waktu itu, ternyata dia anggota dari Illuminati. Betul, Freemason. Ada di Indonesia. Saya ada formulirnya, nanti saya kasih email. Saya email dan dibalas, pusatnya ada di salah satu negara lah
Tapi itu ada di Surabaya ya kumpulannya. I don't know exactly, tapi ada. Dan itu Teman Mas orangnya dari baik-baik. Surabaya kan? Orangnya baik-baik, orangnya bagus, orangnya maksudnya orangnya karirnya oke banget rata-rata. Illuminati. Iya. Menarik ya. Iya. Dari kutub Bahkan tiba-tiba- sahabat saya yang dari Portugal, Hah? saya tanya gitu ya sama teman Isaac ya. Isaac. Dia bilang lebih baik kamu jadi ateis daripada jadi Illuminati. Bahkan dia nyuruh saya ke psikolog untuk kamu apa yang mau dicari. Saya belajar semua agama kan karena keluarga saya juga dari berbagai macam. Misalnya ada yang dari keluarga Bali, ada yang Hindu, ada yang Nasrani, ada yang Katolik, maksudnya beberapa agama dan beragam dan saya mempelajari semua agama itu yang buat saya open minded walaupun akhirnya tetap saya memilih Islam tapi hampir aja dia. udah Itu boleh diceritakan Mas, Illuminati gambarannya kayak gimana itu? sebuah organisasi yang menganut sistem freedom sebenarnya, tapi organisasinya sangat-sangat rahasia dan orang-orang di situ adalah orang sukses. Mereka maksudnya freedom merdeka dalam artian tanpa agama atau gimana? Tetap boleh memeluk tapi ada sesuatu kerahasiaan khusus yang kita harus apa ya, ritual khusus. Tapi Ritual buat saya khusus. itu menarik sih. Ya itu nggak freedom kan namanya? Iya, di dunia ini sebenarnya ada freedom. Ada yang kebebasan hakiki nggak kan? Nggak ada sih. Nggak ada juga sih. Itu Freemason yang lambangnya mata satu banyak lambangnya sih banyak yang ya? secara eksplisit dan implisit sebenarnya kita Itu ada udah ya? di propaganda ya. Jadi tapi seru sih sebenarnya. Seru. Tentang hiburan, tentang how to be a 100% freedom person, freedom human gitu kan. Dan ngapain aja bodo amat. Tapi untungnya Tapi sukses. Mas nggak jadi itu kan? Iya. Nggak gabung kan? Enggak. Itu siapa yang nyelamatin Mas itu? Bahaya loh itu. Me, myself, and I, saya sendiri. Maksudnya Allah yang menyelamatkan Tuhan. Oh. Tapi ada beberapa kejadian sih setelah ibu saya nggak ada pun waktu itu ada saudara juga ada kecelakaan dan adik kandung saya juga opname sakit, terus nenek saya juga sakit, ibunya which is saya deket banget sama beliau. Jadi ada beberapa kejadian yang nenek Iya. Uti, Mbak Uti seperti ibu. Ada beberapa kejadian yang bikin saya alhamdulillah saya sehat-sehat aja, tapi secara mental tidak. Justru secara mental saya lebih sakit daripada orang-orang yang di sekeliling saya. Secara mental tuh kayaknya sih mental illness ya. Itu dalam keadaan Mas belum Galau, di depan saya bisa biasa tapi menutupi, tapi di hati saya dulu. itu masih belum keterima kerja lagi tuh ya waktu itu ya. Sebenarnya sempat salah satu rumah sakit kelas A di Surabaya. Oh rumah sakit lagi. Mm-mm. Oh habis masuk Tapi waktu itu rumah gini, saya waktu itu sebenarnya ngelamar diterima di bagian customer service. Maksudnya berhubungan sama customer service, operator dan segala macam gitu. Tapi saya ditaruh di IGD dan setiap melihat pasien yang lihat seperti ibu saya sedih nangis. akhirnya keluar lagi. Keluar lagi sebulan. Oh, Masih deket sama keluar terus ini. dekatnya Apa? depannya Universitas Negeri Surabaya itu Itu rumah sakit yang itu. ada yang ada toko kopi internasional. Oh. Ya, sebentar. Ya itu saya yang salah gitu, ada mental yang terganggu dari desa, terguncang terus pengen free terus tadi pengen keluar negeri lagi apa enggak gitu kan. Terus kemana lagi tuh Mas? Waktu itu akhirnya saya memutuskan untuk apa ya sedikit menutup diri dan karena itu kan istilahnya saya banyak melakukan kesalahan kan, dosa-dosa saya maksudnya setelah ibu saya meninggal saya tetap sempet sih memperdalam agama tapi habis itu hancur lagi. Maksudnya hancur bukan saya nge-drugs terus apa namanya Clubbing? drink alkohol atau kan clubbing enggak. Enggak. Serius? Setelah ibu saya meninggal enggak, saya tidak ke arah situ tapi lebih ke mental yang orang nggak nyangka gitu. Maksudnya aku tetap terganggu dan terluka sesedih itu gitu lebih tepatnya. Itu Dan ada dari saya sakit, saya juga perjalanan tadi ke birunya itu berapa lama lagi Mas? Iya setelah itu akhirnya saya waktu itu di akhir tahun saya melamar di beberapa tempat, salah satunya tempat bermain internasional yang ada di Jakarta di Sudirman membuka di Surabaya. Kids Tit gitu. Oh iya. Kids Tit gitu dan saya keterima ngelamar di Biru, keterima juga. Oh. Terus berada di sebuah bread store company yang ada di Malang, saya keterima juga. Ya. Di Telkomsel, anak usaha Telkomsel saya keterima juga, sempat bekerja juga. Hanya 2 minggu. Oh Telkomsel. Yes,
Itu ya di call centernya di call centernya itu ya. di Grapen. Keterima, udah Keterima. Kerja 2 minggu. Dan orang banyak yang pengen. Dan saya waktu itu pilih 2, waktu itu di taman bermain itu sama di biru gitu. Waktu itu gini, saya berpikir gini, di perusahaan yang sekarang ya PT Biru Semesta Abadi yang ternyata begitu saya masuk, saya sangat mencintai dengan budaya, culture budaya yang saya sangat suka di perusahaan ini. Tapi berpikirnya saya bisa nggak sih lama lagi di sini? Maksudnya lama berkarir di sini. Tapi semakin saya masuk, waktu itu Januari, saya keterima 2 itu, nggak tahu kenapa yang kerjanya itu harus di akhirnya kesebutin. Saya harus training di Jakarta, dan saya itu waktu itu saya nggak mau training di Jakarta, jadi saya memutuskan untuk Di pilih Surabaya yang aja lah gitu ya. terus saya waktu itu masuk di Water Store ini, Water Store ya. dari biru. Dan alhamdulillah ternyata saya keterima sebagai ya itu tadi karyawan baru lah ya. Karyawan baru. Mas sorry, ini agak flashback sebentar ya. Tadi aku sempat nangkep, Mas sempat cerita ya kalau ada masalah sama perempuan patah hati atau apa gitu ya. Habis itu Mas memutuskan untuk kerja di luar negeri. Nah, itu kerja di luar tuh apakah memang sepenuhnya itu pelarian dari sakit hati, Mas? Apa memang Mungkin ada pelarian tujuan? iya, pembuktian iya, terus Pengen lupa gitu biar iya, galaunya pokoknya nggak di Indonesia karena ada dia gitu ya. karena I've been Terus around gitu. the city in Indonesia. Saya udah di Jakarta, di Bali, terus sempat waktu di Melawai juga di Bali kan, terus di Surabaya, di Gresik, terus di Di mana-mana lah pokoknya ya. ya pernah dinas juga di Semarang. Tapi intinya Mas ini waktu ke Dubai itu sebenarnya dalam rangka memang pengen lupa sama patah hatinya atau Ada sisi memang itunya, ada sisi membuktikan, pengen membuktikan. lebih saya ke mana bisa. tujuan utamanya? Condong ininya ya. Ya, jujur aja yang memantik Mas keluar Kalau tuh memantik karena awalnya apanya? sih ya karena galau Kalau karena itu. putus dengan itu, tapi ketika saya sudah bekerja di retail Tmart tadi yang punya Korea itu, saya memutuskan tuh kayaknya enggak deh juga, saya udah bosan dengan suasananya di Indonesia, kerja di Indonesia. Terus kalau boleh tahu Mas, itu berapa lama ya patah hatinya Mas? Gak tahu ya, saya orangnya suka memendam dan saya sangat overthinking dan sensitif. Lama berarti ya? Sampai setahun? Maybe. Terus ini, sorry ya Mas ya, itu kan Mas setelah Gak usah patah hati. minta maaf dulu tembok nih. Iya, kan tadi ke luar negeri nih, kerja di Hotel Hyatt di Dubai itu kan, lebih tepatnya apa di Riyadh ya. Terus itu berjalan 8 bulan kan, habis itu Mas pulang kerja di rumah sakit, ternyata nggak lama dari itu dapat kabar ibu meninggal kan. Ya tadi udah Sampai banyak lah gitu. ceritanya, pokoknya dengan perjalanan itu saya Berarti sampai ibu nggak ada terus. Dalam waktu sekitar 2 tahun Mas kehilangan 2 wanita itu ya. Yang satunya kan nggak meninggal, cuma putus doang. Iya, tapi kan kehilangan. Well, ya begitulah. Terus gimana Mas itu rasanya, terus cara Mas bisa bangkit dari Ya itu saya drop dengan mau join Illuminati yang buat saya menarik sekali. Sebenarnya kalau kamu mau pelajari, menarik loh. Mau? Saya ada formulirnya. Boleh Dipelajari ya. Ya, boleh kita undang Dengan ke sini Lord- juga. Ya nggak bisa, dia lagi di luar negeri. Oh, di luar negeri. Oh iya. Terus habis itu saya memutuskan untuk bangkit apa ya? Saya nggak mau ketika saya nanti nggak ada dan meninggal gitu ya, saya meninggalkan banyak masalah. Legasi atau image saya adalah orang dengan Orang yang ketidak galau bersyukur, gitu. dengan sangat sensitif, dengan Iya, menjijikan juga sih gitu. iya, dengan peninggal orang yang gampang sedih, kayak loser. Ah, You know, it's gonna be like a loser. Tahu loser nggak? Iya, Apa? Jundan. Iya. Iya. Terus Mas pernah cerita ya kalau Mas itu Saya sebenarnya nggak pernah cerita dengan Anda. iya, Kapan itu? nggak tahu juga. Jangan mengada-ngada Anda. Iya udah. Pernah cerita? Ya ini saya tanya, Mas katanya bisa ini ya indigo ya orangnya. Kok jadi bahas ke Indigo ya? Saya Indigo. Oh Indigo, Indigo, Terakhir saya suka Indibaran. Indi bareng. Terus kalau ngelihat yang gituan, Oh, apa maksudnya? Orang gitu kan? Atau gimana? katanya Mas bisa Oh, ngelihat ya itu sekali atau tidak sengaja saya suka ngelihat hal-hal yang bahkan kadang-kadang menjadi sesuatu yang terjadi di future atau itu bisa ngelihat. Tapi itu nggak tahu saya halusinasi atau apa, kadang-kadang saya bisa sedikit kayak ini nanti begini. kalau melihat jin gitu, bukan Wah keras itu. ya, melihat. Apa? Melihat sih. Terus Tapi nggak nggak menakutkan berkomunikasi sih. sih. Rasanya gimana? Gak enak. Nggak enak. Gak enak. Itu Mas rasain sejak kapan itu? Nggak tahu ya. Kecil-kecil. Oh sejak kecil. Saya nggak banyak cerita sih tentang itu, tapi saya bisa. Saya
saya sering, apalagi kalau lagi sakit, lagi stres, lagi sedih. Jadi muncul semua itu ya. Mungkin halusinasi kali, anggaplah itu halusinasi. Tapi kadang suka muncul yang nggak tiba-tiba, yang nggak jelas tiba-tiba gitu. Bahkan di tempat yang terang kayak gitu kadang-kadang ada. Oh bisa gitu ya? Nggak Ya cuma emang kayak gelap di aja ya? TV dia takut sih sendiri. Ya saya kan korban TV Ya Pak. tetap sih harus kayak di itu, tapi yang di Papua. Tapi nggak kayak dia takut sama matahari sih lah. Enggak ya? Iya. Saya tuh penasaran banget. Maksudnya kisahnya Mas ini apa ya, bisa pindah-pindah perusahaan besar ya, walaupun singkat, itu kan suatu hal yang nggak mudah dilakukan oleh banyak orang gitu loh Mas. Tapi garis merah, benang merah saya bekerja sih sama, adalah front office di depan menghadapi customer, which is handle complaint, which is handle appointment atau perjanjian dengan customer, handle ya istilahnya customer care sekali gitu. Saya menghandle itu gitu. Jadi intinya Benang Mas merahnya sebenarnya sama fokus di bidang apa yang Mas tekuni kan? pada dasarnya, tapi dengan perusahaan dengan dunia berbeda-beda. Paling gitu lama aja. 2 tahun itu tadi 2 tahun setengah. Nah, tapi kan saya tadi dengan permasalahan otomatis frontliner dan administrasi ya. Tapi dengan permasalahan itu saya memang sebenarnya nggak bersyukur, tapi ya mungkin ada kenapa sih begini, kenapa gini, kenapa Allah mempermudah saya mendapatkan pekerjaan, karena yang di otak saya adalah bukan saya ketika pada dasarnya ketika saya resign dari sebuah pekerjaan, saya tidak pernah menjadi orang yang takabur bilang yang gue tuh pinter, gue itu gampang. Saya tidak, yang ada di pikiran saya bukan meremehkan atau takabur, tapi saya yakin selama saya hidup saya memiliki skill dan capability untuk bekerja. Setiap orang punya skill, terakhir dengan skill yang bisa diasah dengan bakat ya kan. Iya. Saya yakin Allah atau Tuhan akan mengasihi kita atau memberikan rezeki kita, dan sama kita memang ikhtiar, dan aku memang melamar kerja gitu. Maksudnya sporadis gitu. Maksudnya bukan sporadis sama kerjaan gue lamar, tapi sporadis itu oke, saya di sini aku melamar di sini gitu. Ada yang saya benar-benar tuju, dan alhamdulillah mostly even Bisa tercapai juga 80% saya diterima. Tapi saya dibilang kamu tuh nggak bersyukur, sampai sahabat-sahabat saya tuh menjauh saya, keluarga saya tuh udah maunya apa udah kayak gitu. Tapi ya nggak tahu ya, saya mungkin pada saat itu kalau depression saya menekan balik, tidak bisa depression, bukan nggak bisa ditekan ya, tapi kalau udah mulai stuck gitu loh. Dan singkat cerita akhirnya saya mau sampai jadi Illuminati ya, perusahaan apa, sebuah organisasi yang oke sih. Terus habis itu saya akhirnya, teman-teman saya dari hijrah itu ngingetin saya terus sih, Jangan join situ gitu. ya, bahkan teman saya yang di Portugal, saya punya sahabat dari Portugal, dari Itali, dari Spanyol, itu saya Diingetin juga. dari Egypt, dari Mesir itu saya Mas diingetin ya, biar terus cepat gabung sahabat situ saya yang gitu. dari Sri Lanka ke Indonesia liburan juga, terus yang dari Belanda gitu juga untuk ya udah. Itu nggak ada yang dukung Mas gitu aja? Nggak ada sih, gabung gitu. nggak ada sih. Mereka orang baik semua. Ya untungnya teman-temannya Mas itu nggak ada yang ngarahin Mas ke jalan yang aneh-aneh ya. Ya alhamdulillah sebenarnya nggak ada, sayanya aja yang memang keluarga saya, teman-teman saya semua baik-baik, sayanya yang bermasalah. Terus ya akhirnya saya memutuskan, atau ketika tadi pertanyaan balik lagi kan, kenapa bisa dapat kerja? Ya karena saya yakin dengan selama kita hidup kita akan diberikan rezeki, dan kalau ikhtiar, jangan gini, memang semua orang tahu mencari pekerjaan itu susah. Ya. Tapi yang ada di pikiran saya, mencari pekerjaan itu susah, tapi mendapatkan pekerjaan itu tidak susah. Kan Tuhan apa yang bergantung rasa nambah babu kan? Iya sih. Saya tidak susah. Mencarinya susah, mendapatkannya tidak susah. Ya, tapi ada beberapa teman yang memang Tidak seberuntung saya, tapi ya tidak seberuntung Mas. tapi tidak juga mereka pada akhirnya tidak beruntung kan? Iya sih. Cuma maksudnya Mungkin. jalannya Mas ini kok kayaknya gampang gitu loh, dari sini. Iya, pindah doa sini, orang tua lah sini, pastinya, sini. dari Allah, dari doa orang tua, dari apa ya, support juga. Sebenarnya keluarga saya support semua, tapi saya ini dari keyakinan saya, dari niat saya. Tapi intinya sih gini, ketika kamu melamar sebuah pekerjaan, kamu pelajari tentang perusahaan tersebut, kamu bidangnya itu, dan gitu ya. kalau bisa sih bahasa asing harus kamu Bahasa kuasai. sih. Tidak hanya menulis ya, conversation, Iya. cakapan 2 arah. Dan apa yang lagi hits, kamu Lagi banyak berita lah, baca, mengikuti berita. betul, kamu banyak baca, jadi diajak ngobrol aja nyambung. Saya kebetulan keluarga saya langganan koran yang Jawa Pos, jadi saya suka banget baca koran. Oh iya. Gitu, berita nggak hanya koran sih, kadang majalah, Gatra, kadang Tempo, saya baca juga gitu. Banyak sih, apapun saya baca, tapi saya saring sih, cuman saya baca, jadi ketika nanti ngomongin tentang isu A saya tahu, setidaknya saya pernah baca, isu B saya pernah baca, nggak, saya nyambungnya itu semua nggak sok tahu gitu loh, karena saya pernah baca, setidaknya aku pernah baca di majalah ini,
yang ini saya begini-begini yang saya baca gitu, atau yang saya tahu. Dan itu menjadi suatu poin penting karena orang pintar banyak tapi tidak banyak orang yang suka baca, bisa menguasai bahasa Inggris khususnya ya sekarang. Mereka tahu maksudnya ini orang bahasa Inggrisnya memang sok-sokan atau dia memang memiliki kapabilitas betul. Tapi ya kita, ya saya nggak pernah, saya dibilang ini ya udah jalanin aja bismillah. Jadi sampai akhirnya saya keterima, saya memilih perusahaan air biru ini. Dan saya merasa ternyata di sini passion saya. Dan suatu saat saya pengen harus membuka gerai sendiri. Tapi terlepas dari kita tidak bicara perusahaan saya atau PT Biro yang kita join ya, tapi saya dengan hampir join pada Illuminati itu ternyata begitu banyak gitu yang ditampilkan seperti media, melalui propaganda media, musik, film, itu tadi segitiga, mata satu, segala macam. Jadi buat kita tetap harus berhati-hati dalam bergaul dan memilih lingkungan, lingkungan. Oh iya Mas, terakhir aku pengen tanya pendapatnya Mas. Ini untuk mahasiswa yang sedang kuliah, yang baru lulus ataupun yang baru lulus, apa kira-kira kata-kata yang pengen Mas kasih ke mereka supaya mereka itu bisa semangat, mereka bisa optimis nanti dalam mengejar karir ataupun berbisnis? Setelah di umur saya yang terus terang sudah 32 tahun ini ya, walaupun juga belum ngebuka juga. Ya, intinya gini, itu juga umur saya juga masih belum. Tapi life is about arrive and go. Sebenarnya gini, hidup itu semua tentang datang dan pergi kan, apapun itu akhirnya. Sebenarnya ketika kamu memiliki cita-cita itu ya jalanin, yakin gitu, berdoa, minta doa orang tua, dan yakin dan kamu jalanin. Tapi terlepas dari itu semua klise, yakin dengan kemampuan diri dan yakin kamu akan menjalani itu, dan yakin kamu akan diterima atau yakin akan sukses terlepas dari apapun cobaannya. Tiba-tiba datang aja gitu kerjaan. Gini, kalau misalnya ada orang hujat kamu, jangan balas juga menghujat, doakan aja. Dan ketika ada orang yang bantu kamu sekecil apapun, terutama orang luar gitu, kamu harus appreciate, banyak bantu orang. Simpel, tukang parkir kayak apa, terima kasih, permisi dengan senyuman. Saya kan orang yang sangat suka, saya kan tipe yang sosialis and open minded person, jadi open minded juga gitu. Saya tidak pernah melihat orang latar belakang pada dasarnya, jadi saya berteman dengan siapapun, dari tukang becak atau saya ngobrol gitu kan. Saya suka berteman gitu dari berbagai macam kalangan. Dia itu membuat mereka, siapa tuh mereka mendoakan kita kan. Itu tadi. Jangan merasa kamu punya idealis terus kamu kamu bisa memilih orang untuk menjadi sahabat kamu, tapi kamu jangan memilih orang untuk menjadi teman kamu atau bercerita kepada kamu entah gimana gitu. Kadang-kadang saya suka cerita bahkan sama supir Grab yang saya lagi naik ke mobilnya, minta doanya, ngobrol, saya nanya, Bapak dari gimana keluarganya, kenapa bisa jadi driver, semoga Bapak bisa. Dan nggak ada salahnya kamu ngasih tip walaupun kelihatan dia orang kaya, kelihatan dia orang punya misalnya, atau kelihatan kembalian apa gitu. Misalnya contohnya kamu mau isi bensin di pom, kamu isi mobil misalnya 90.000, 100.000 kamu kasih 10.000-nya buat dia gitu. Itu aku banyak belajar sih. Bahkan aku pernah baca buku lupa yang circle, jadi sebanyak apapun kamu ngasih, baliknya ke kamu juga akan besar. Banyak sih berbagi itu banyak. Berbagi ya intinya ya. Iya berbagi sih. Ya tadi berdoa, berdoa seorang tua, percaya diri dengan skill, kemampuan bahasa asing, improve dengan pengetahuan yang seluas. Tapi namanya berbagi, dan entah itu berbagi cuma nggak mesti harta ya, duit kayak apa. Ibu saya selalu ngajarkan setiap barang baru yang saya beli 2 kayak atau apa, saya harus mengeluarkan juga. Gitu, bahkan gadget gitu, saya kalau beli baru gadget yang lama saya jual, kasih tak ke teman. Kadang-kadang kesadaran malah belum pernah ke teman cerita, ini baru lo mau nggak gitu. Iya. Kalimat yang panjang dan ya bisa dimengerti. Sangat, ya bisa. Semoga saya simpel mengerti. Sih. Ada orang mau lewat di motor, kamu kasih lewat. Dia sorry di motor, di kendaraan, kasih lewat aja nggak. Dari hal-hal kecil kita tuh bisa kita dipermudah, bermanfaat gitu ya. Dan dipermudah, sebagaimana kita mempermudah orang lain. Permudahlah orang lain, maka Allah akan mempermudah segala macam ini kita. Saya juga belajar sih. Belajar ya. Oke, terima kasih Mas Putra atas Mas pejangannya jadi sesi nasihat ya gini nih ya. Enggak juga sih, saya juga belajar. Iya, saya lagi memperbaiki diri di perusahaan yang sekarang ini. Saya memperbaiki diri secara spiritual, secara pekerjaan,
profesionalisme kerja, dan saya harus di sini sampai goal saya tercapai. Oke, kalau gitu. Oke Mas Putra, terima kasih. kasih. Jangan lupa cuci tangan, cuci kaki, dan segera tidur ya. Iya, terima kasih. Oke, bye-bye. Semoga bagi Assalamualaikum. bareng. Tidur. Waalaikumsalam. Oh iya.